Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan membaca kitab Mawsu'atil Manahi atau ensiklopedi larangan yang ditulis oleh Syekh Abu Usamah Salim Ibnu Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Kita masuk kepada pasal babun nahi anid dabhi li ghairillahi wa lu'inu fa'iluhu. Larangan menyembelih ditujukan kepada selain Allah dan laknat atas orang yang melakukan penyembelihan kepada selain Allah. Umat a'azani Allah wa iyyakum, ad-dabhu ibadatun. Menyembelih atau berkurban itu merupakan ibadah. Wa daliluhu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, kul, katakanlah hai Muhammad, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan juga sembelihanku, yakni ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan juga matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, aku adalah orang pertama-tama yang berserah diri, yakni muslim. Kalimat wa nusuki menandakan bahwa kurban itu ibadah. Dan kita mengetahui annal ibadata la yasluhu illa lillah, tidak boleh ibadah diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La li malakin muqarrabin, tidak boleh kurban walaupun ditujukan kepada malaikat yang terdekat kepada Allah. Wala nabiyyin mursalin, tidak pula para nabi dan juga rasul-rasul yang diutus kepada manusia. Wala minas salihin au auliya'in, tidak boleh pula ditujukan kepada wali-wali, orang-orang saleh. Wala lil jan, apalagi untuk jin. Awil maqabir, atau kuburan-kuburan. Pokoknya selain Allah enggak boleh kita berkurban kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua mengatakan fasalli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah engkau. yakni kurban ditujukan kepada Allah.
Sembelihlah hewan kurban untuk Allah Ta'ala. Allah menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang keempat, hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal hinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yani Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma uhilla bi ghairillah. Katakanlah hai maaf, hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian itu al-maitah, yaitu diharamkan atas kalian bangkai-bangkai. Waddam, juga diharamkan atas kalian itu darah. Walahmal hinzir, juga daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, juga hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ayat yang lainnya di ayat ketiga katakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Diharamkan bagimu memakan bangkai, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan juga daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Yaitu kurban yang ditujukan kepada selain Allah, hukumnya haram. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu." Katakan hai Muhammad, tidak kudapatkan di dalam perkara yang diwahyukan kepada aku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, illa kecuali ayyakuna maitah, sesuatu itu berupa bangkai, au daman masfuhan, atau darah yang mengalir, au lahma khinzirin, atau daging babi, fa innahu rijsun, karena sesungguhnya dia itu kotor, najis, au fiskon, atau merupakan bentuk kefasikan, uhilla li ghairillahi, yaitu sesuatu yang disembelih bukan atas nama Allah tabaraka wa taala. Ini juga dalil yang menyebutkan tentang haramnya nyembelih binatang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti hewan yang besar, tidak. Bahkan sesuatu dipersembahkan kepada selain Allah walaupun cuma seekor lalat itu tidak boleh. Diriwayatkan dari Amir ibnu Wasilah, beliau berkata, kuntu inda Ali bin Abi Thalib fa'atau rajulun faqal, ketika aku sedang berada di sisi Ali bin Abi Thalib, tiba-tiba datanglah seorang lelaki dan ia berkata, ma kana an-nabiyyu yusirru ilaika, adakah sesuatu yang dirahasiakan oleh Rasulullah kepadamu? Adakah rahasia yang Rasulullah berikan kepada engkau? Maka mendengar ucapan ini, qala, kata beliau, fa ghadiba wa qala, ya, mendengar ucapan lelaki tersebut, ya Ali bin Abi Thalib marah. Maksudnya beliau ini tidak menyukai perkataan orang tersebut. Dan ini bantahan terhadap kaum Syiah Rafidhah Imamiyah yang menurut mereka Rasul memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib, Ahlul Bait, tentang rahasia yang enggak diketahui oleh orang lain. Ini enggak benar. Buktinya ketika orang ini bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusiru ilaika, pernahkah dahulu Nabi itu ia menyampaikan sebuah rahasia hanya kepada engkau? Faghadiba, kata Amir ibni Wasilah, Ali marah mendengar itu. Waqal, sambil mengungkapkan kalimat, maka beliau mengatakan, ma kana an-nabiyyu yusirru ilayya syai'an yaktumun nasa ghaira anna haddatsani bi kalimati arba. Kata Ali bin Abi Thalib, yakni Rasulullah tidak pernah, beliau tidak pernah merahasiakan sesuatu yang disampaikan hanya kepadaku dan menyembunyikannya dari orang lain, enggak pernah.
Hanya saja Rasul pernah menyampaikan kepada diriku 4 buah perkara penting. Kata beliau, "Ma hunna ya Amirul Mukminin?" Apa 4 perkara penting itu wahai Amirul Mukminin? Kata Amir bin Wasilah, qala Aliun, Ali berkata, la'anallahu man la'ana walidah. Rasulullah bersabda, la'anallahu man la'ana walidahu. Allah melaknat seseorang yang melaknat orang tuanya. Wa la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Wa la'anallahu man awa muhdisan. Dan Allah melaknat orang yang melindungi para muhdis. Yang disebut dengan muhdis yakni adalah mubtadi. Yang disebut dengan muhdis adalah mubtadi'an aw mufsidan fil ardi, atau orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Lalu kata Nabi, wa la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Dan Allah melaknat orang yang mengubah batas atau patok-patok tanah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 1978. Hadis ini tegas, dilaknat mereka-mereka yang melaknat orang tuanya, dilaknat mereka yang menyembelih binatang ditujukan kepada selain Allah. Dan ini kita jumpai banyak terjadi pada sebagian orang yang menisbahkan kepada Islam di zaman kita ini. Ngakunya Muslim, tapi nyembelih kambing untuk kuburan, ayam jantan buat penghuni lautan, sapi untuk lumpur misalnya, sumur atau bangunan-bangunan yang baru dibangun, atau kerbau ditujukan kepada penunggu-penunggu gunung. Nah, ini semua masuk dalam kategori larangan ini, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man sabba ummah. Terlaknatlah orang yang memaki dan mencaci ibunya sendiri. Mal'unun man daba li ghairillah. Terlaknatlah orang yang menyembelih ditujukan kepada selain Allah. Mal'unun man ghayyara tuhumal ardi. Terlaknatlah orang-orang yang mengubah patok-patok batas tanah. Mal'unun man kamaha a'ma an tariqin. Terlaknat orang yang yang beliau menyebutkan membuat orang buta tersesat, maksudnya mengambil tongkatnya kemudian dia dijadikan bahan tertawaan. Mal'unun man waqa'a ala bahimatin. Terlaknat orang-orang yang mendatangi binatang ternak, yakni dia mengumpulinya. Mal'unun man amila bi amali qaumi Lutin. Dan terlaknat orang yang mengerjakan perilaku kaumnya Lut, yaitu perbuatan liwat. Apa itu LGBT ya? Lelaki gemulai bergaya tomboy, yang semisal daripada itu, atau banci-banci itu dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Dari sekian banyak dalil yang telah kita sebutkan ini, qala muallif, penulis mengatakan min fiqhil bab, ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil faedah. Semua dalil tadi menunjukkan adzabhu li ghairillah munafin lil imani wa mudadin lit tauhidi. Sesungguhnya penyembelihan ditujukan kepada selain Allah ini menghilangkan keimanan, bertentangan dengan keimanan, dan perbuatan ini bertentangan dengan tauhid. Jadi enggak benar kalau ada orang mengatakan, oh enggak, ini nyembelihnya kan baca bismillah, tapi ditujukannya kepada selain Allah.
itu bertentangan dengan tauhid. Itu bisa menghapuskan keimanan alias kafir. Keluar dari apa? Islam. Dia keluar dari dinul Islam. Karena memang ini masuk kategori syirkun akbar. Kesyirikan yang besar. Membatalkan keimanannya. Tapi banyak sebagian orang tidak menyadari, dianggap remeh. Dahulu Nabi menceritakan dua orang yang turun dari sebuah tempat, dua orang yang keluar dari kampungnya ingin menuju ke tempat yang lain melewati sebuah kampung orang lain. Di kampung itu satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Maka ditunggu oleh seorang penunggu yang memerintahkan setiap yang melewati jalan itu harus berkorban, ditujukan kepada berhala mereka. Walaupun cuma dengan seekor lalat. Kalau tidak maka dibunuh. Adapun yang satu dia tidak mau, dia lebih baik dibunuh dibandingkan harus mempersembahkan kurban berupa lalat kepada berhala. Adapun yang satu mengatakan, oh enggak apa-apa, kan cuma lalat, apa sih nilainya lalat? Maka kemudian dia dibiarkan lewat. Tapi Nabi menyebutkan, adapun yang pertama yang dibunuh itu dia masuk surga. Adapun yang kedua yang dia itu pergi, tidak dihalang-halangi oleh penjaga kampung tersebut karena dia telah memberikan kurban kepada selain Allah itu, maka dia masuk neraka karena dia telah berbuat kesyirikan. Maka umat, akhwat sekalian, enggak main-main masalah kurban. Jadi jangan anggap enteng kalau ada orang berkorban cuma seekor ayam tapi buat kuburan. Itu syirik, pelakunya musyrik. Gugur keimanannya. Dan ini melakukan perbuatan dosa besar. Kalau dia enggak taubat dari perbuatannya, enggak kembali kepada tauhid yang benar, mati dirinya, masuk neraka. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Kata Allah, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya apa? Surga. Enggak mungkin masuk surga. Wa ma'awahun nar, tempat yang akan diberikan baginya adalah neraka. Wa malidh dhalimina min ansar, orang yang berbuat zalim yaitu kesyirikan, kata Allah, perlaku syirik itu tidak ada penolong baginya di yaumul qiyamah. Nasallallahu taala as-salamah wal afiyah. Berarti menyembelih ditujukan kepada selain Allah syirik, bertentangan dengan tauhid, menghapuskan keimanan seseorang. Tsani, tahrimud dabi li ghairillah, haram hukumnya. Kurban ditujukan kepada selain Allah, kaman dabali sanam, seperti menyembelih ditujukan buat patung-patung atau berhala-berhala. Berhala ini banyak umat, bukan cuma patung, kuburan juga berhala. Kalau dijadikan tempat peribadatan yang disembah, atau siapapun kalau dia disembah dan yang disembah itu redha, maka dia menjadi taghut dan dia menjadi berhala. Aulis solib, atau misalnya sembelian ditujukan buat solib, kayu palang begitu ya. Auli nabiyyin minal anbiya, atau ditujukan kepada para nabi yang sudah meninggal dunia. Au waliyin min auliyai, atau misalnya ditujukan kepada para wali-wali. Au lidar, atau mungkin disembelih ditujukan buat kampung halaman, ditujukan buat rumah-rumah, ditujukan buat tempat tinggal. Kan sebagian orang begitu umat, mereka menyembelih sapi, kepalanya ditanam di dekat pondasi bangunannya, katanya biar bangunannya itu barokah. Itu bukan barokah, itu bala. Enggak datang keberkahan sama sekali, kan kesyirikan. Sebagian orang membangun jembatan, disembelihkan kepala kerbaunya, diletakkan di bawah jembatan itu, ditanam dekat pondasi-pondasi jembatannya, syirik. Ini sembelihan ditujukan kepada selain Allah, hukumnya syirik. Dan yang melakukannya, kita lihat notabene-nya mereka mengaku Islam, tapi pasti dia enggak belajar tauhid. Dia enggak belajar tauhid, dia enggak ngerti tentang tauhid. Perbuatan syirik malah dikatakan, oh enggak, ini cuma wasilah, kata mereka. Yang penting niatnya. Syirik kok niatnya? Ini perbuatan syirik. Poin yang ketiga kata beliau, la tahillud dabiat allati uhilla biha li ghairillah, tidak halal dikonsumsi hewan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Ta'ala.
Baik yang menyembelihnya itu muslim, sawa'un kana dzabihu musliman, atau yang menyembelihnya Nasrani atau Nasraniyan, atau mungkin Yahudi atau Yahudian, sembelihannya tidak halal dimakan. Jadi kalau ngelihat ada acara itu memberikan persembahan kepada laut, pada pantai, kepada gunung, kepada sungai-sungai, ke hutan-hutan, ke padang pasir, setelah disembelih dagingnya dimakan sama-sama, tidak boleh, itu hukumnya haram, dagingnya hukumnya haram. Perbuatannya mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah hukumnya syirik, dagingnya dikonsumsi hukumnya haram, tidak boleh. Dan ini ketentuan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh seorang mukmin menolak ketetapan Allah. Ma kana lil mu'min wala mu'minatin wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas laki-laki dan perempuan yang beriman bila Allah dan Rasulnya telah memutuskan tentang suatu perkara, kemudian dia lebih memilih perkara yang lain selain ketetapan Allah dan Rasulnya. Enggak ada pilihan baginya, dia terima yang datang dari Allah. Allah haramkan menyembelih ditujukan kepada selain Allah, Nabi haramkan menyembelih ditujukan kepada selain Allah, perbuatannya dihukumi syirik, hewan-hewan yang disembelihnya tidak boleh dikonsumsi. Ini ketetapan syariat, tidak boleh ditolak. Atau mungkin ibu lihat sebagian orang bikin nasi gunung, kasih ayam ingkung ya bu ya, ayam yang dibakar utuh begitu, dikasih macam-macam, nanti ditaruh di perempatan, ditujukan kepada si penunggu perempatan. Orangnya pergi dimakan sama orang-orang, haram hukumnya, karena telah ditujukan kepada selain Allah, nggak boleh, hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Saya tambahkan di antara faedah hadis yang terakhir yang kita baca tadi itu ibu, dilaknat orang yang mencela ibunya. Apa yang dimaksud dengan mencela ibunya ini? Memaki, ya. Apa dimaksud dengan ibunya ini? Mencela ibunya dengan berkata dengan suara tinggi, jawabannya juga iya. Tapi jangan lupa, termasuk mencela ibu ketika seseorang itu mencela ibunya orang lain, dan orang lain itu membalas celaan untuk ibu kita. Jadi kalau kita mengatakan ibumu begini begitu, dibalas sama mereka ibumu yang begini begitu, itu namanya mencela orang tua kita, hukumnya haram. Maka ini nasihatkan buat anak-anak kita umat. Kadang anak-anak kita itu membuli temannya dengan menyebutkan apa? Nama orang tua temannya itu, diejek, nggak boleh. Nanti kalau dibalas sama temannya kemudian dia memburukkan nama kita, itu anak kita termasuk kategori mencaci maki dan mencela orang tuanya, baik itu ibunya, ayahnya, atau siapapun dari orang tuanya tersebut. Nah berikutnya, dan dalil ini juga menunjukkan bahwasannya Islam menghargai hak orang lain. Maka sebab itu Nabi mengatakan mal'unun man ghayyara tuqumal ardi, terlaknat orang yang mengubah tanda batas tanah atau patok-patok tanah. Karena Islam melarang mengambil hak orang lain, walaupun cuma 1 jengkal. Dalam riwayat yang sahih, mereka yang mengambil tanah orang lain 1 jengkal di hari kiamat dipikulkan 7 lapis bumi. Naudzubillah min dzalik. Yang enggak mungkin dia bisa selamat dari perbuatan itu. Faedah yang berikutnya dalilnya menunjukkan bahwasanya larangan mengganggu orang yang punya kekurangan. Maka dikatakan Nabi mal'unun man kamaha a'ma an tariqin, terlaknat orang yang membuat orang buta itu jalannya jadi tersesat. Termasuk dalam masalah ini juga ibunda sekalian, kalau misalnya itu juga bukan orang buta, kalau misalnya kita jumpai ada jalan, ada rambu-rambu ke kanan, ke kiri, diubah sama orang lain itu, harusnya ke kanan dibelokkan ke kiri, berarti tersesat orangnya. Ini dilaknat sama Allah. Lalu berarti juga menunjukkan bahwasanya Islam menjaga kehormatan dan memerintahkan laki-laki yang beriman menjaga kehormatannya juga. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Salah satu di antaranya apa penyebabnya? Allah mengatakan alladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang terhadap kehormatannya dia menjaganya, illa ala azwajihim, kecuali terhadap pasangan hidupnya, au ma malakat aimanuhum, atau budak-budak yang ia menguasainya, kecuali terhadap istrinya atau budak-budak wanita yang dia kuasai.
Fa innahum ghairu malumin, karena itu bukan termasuk perkara yang tercela atau dicela. Tidak termasuk dicela. Berarti Islam memerintahkan kehormatan seorang lelaki tidak halal kecuali buat istrinya atau terhadap budaknya. Adapun buat binatang ternak, naudzubillah, ini menjijikkan. Dilaknat. Nah, saya tambahkan umat, dan pendapat yang kuat tentang orang menikah dengan tangannya sendiri itu juga hukumnya haram. Enggak boleh. Enggak boleh orang menikah dengan tangannya sendiri. Hukumnya haram. Ya hendaknya dia terhadap pasangan hidupnya. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian ya, faedah yang terakhir, dalil ini menunjukkan apa? Haramnya perbuatan liwat atau LGBT itu. Jangan dikatakan orang yang berbuat liwat itu sebagai orang yang dipinggirkan. Dia bukannya dipinggirkan, dilaknat. Dan pantas dilaknat. Karena dia keluar dari fitrahnya. Enggak boleh diberikan toleransi, tidak boleh. Di zaman Rasulullah, di dalam hukum syariat Islam, Ibnu Abbas menyebutkan pelaku liwat hukumannya lebih berat dibandingkan pelaku zina. Kalau laki-laki perempuan berbuat zina dan dia muhsan, dirajam, lempar batu sampai mati. Kalau dia bikron, dicambuk sebanyak 100 kali dan gak boleh ada rasa kasihan. Kalau dia pelaku liwat, jantan suka dengan jantan, betina suka dengan betina, hukumannya dinaikkan ke atas tempat yang paling tinggi di negerinya, dijatuhkan kepalanya duluan. Kalau udah jatuh sampai ke bawah, ambil batu yang besar, dijatuhkan dari atas mengenai kepalanya. Itu hukuman buat orang yang melakukan apa? Liwat. Dan Islam menegaskan ini perbuatan keluar dari fitrah, menyebabkan banyak bencana dan kerusakan. Makanya kalau kita memberikan toleransi kepada mereka-mereka, lalu mengatakan apa? Kasihan mereka ini, mereka kaum yang terpinggirkan, yuk kita harus toleransi di mereka. Kita enggak boleh toleransi dengan orang-orang yang menghina hukum Allah Ta'ala. Fitrah yang benar, ya jantan sukanya betina, betina juga terhadap jantan. Bukan jantan nama jantan, betina dengan betina. Kambing aja enggak begitu. Afwan, agak semangat ini Bu, karena jengkel dengan pelaku-pelaku ini. Wallahi mereka ini pembuat kerusakan di muka bumi. Bencana datang bertubi-tubi gara-gara model orang kayak begini. Dan ibu-ibu nggak boleh apa namanya, berbahasa-basi dengan mereka, tabassum ilayya atau senyum-senyum. Nggak usah senyum-senyum sama mereka itu. Kalau ibu punya kandang singa dan ada singanya, bawa masuk kandang singa. Biar dia kembali kepada fitrahnya. Kalau enggak, biar diterkam singa dan kemudian habis dia dimakan singa. Itu lebih baik dibandingkan mereka hidup dalam keadaan keluar dari fitrahnya. Makanya nasihat buat umat, nggak boleh datang ke salon-salon kecantikan, kemudian yang yang pekerja-pekerjanya itu orang-orang yang LGBT tadi ini. Si laki-laki yang lelaki gemulai bergaya tomboy tadi itu. Nggak boleh. Ustaz, kalau misalnya saya punya kos-kosan, orangnya nyewa di rumah saya, nggak boleh. Jangan dikasih tempat. Nggak boleh. Tempat mereka bukan di buminya Allah Subhanahu wa taala, bukan. Karena hukum Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan dari diri kalian sendiri pasangan hidup kalian, yakni jantan pasangannya betina, supaya kalian para lelaki yang jantan itu merasa tenang ketika berada di sisi mereka para wanita betina-betina mereka, dan supaya Allah tumbuhkan dalam hati kalian rasa mawaddah, saling mencintai, warahmah, saling menyayangi. Ini fitrah yang benar. Kalau jantan sama jantan, la haula wala quwata illa billah, nggak boleh dikasih hati, nggak boleh. Kaumnya Lut dibinasakan sama Allah kan hal itu.
Dan berulang-ulang Allah contohkan kaum demi kaum yang melakukan perbuatan liwat, Allah tenggelamkan ke bumi, Allah hancurkan mereka. Kemudian ke orang belakangan tidak mengambil ibrah, masih ada seperti masih bangga, mereka terang-terangan dengan maksiatnya. Maka orang-orang yang punya kemampuan, punya kekuasaan, punya kekuatan, gak boleh membiarkan. Gak boleh membiarkan. Dalam hukum syariat Islam, Nabi menyebutkan barang siapa di antara kalian dua lelaki melakukan apa yang dilakukan oleh kaumnya Lut, bunuh orang yang melakukan dan yang diajak melakukan. Berarti hukumannya hukuman apa? Hukuman apa, Ibu? Hukuman mati pelaku liwat itu. Dan ini penyakit berbahaya, penyakit berbahaya. Dan wajib orang tua pada hari ini memperhatikan anak-anaknya supaya tidak terjatuh dalam perbuatan yang nisa seperti ini. Nasallallahu taala assalamualaikum. Dan semoga Allah memperbaiki pemuda-pemuda muslim, pemudi-pemudi muslimah, menjaga mereka dari akhlak yang rendah yang seperti tadi yang kita sebutkan. Allahumma amin. Taib, selesai pasal tentang larangan menyembelih ditujukan kepada selain Allah taala. Bab yang berikutnya babun nahi an rad man sa'ala billah. Larangan menolak permintaan orang yang meminta ketika dia meminta menyebut nama Allah. Kita nggak boleh menolak orang yang meminta-minta sambil menyebut nama Allah. Tapi perlu diingat, juga tidak boleh orang meminta-minta bukan perkara yang doruri mengatasnamakan Allah Ta'ala. Karena kita harus tahu bahwa ngemis atau minta-minta dalam Islam hukum asalnya haram. Bukan hukum asalnya mubah, hukum asalnya haram. Menjadi makruh atau mubah ketika dalam kondisi yang dia terpaksa, ia doruri. Jadi kalau ada pemuda, tubuhnya kuat, keadaannya sehat, sudah mencapai usia balik, masih menengadahkan tangan, meminta dan meminta, haram hukumnya. Hatta sampai pun dia mintanya kepada orang tua. Nggak boleh. Kalau misalnya kita punya ibu-ibu punya anak, Anda punya anak usianya sudah 23 tahun, 25 tahun, kerjanya menengadahkan tangan, minta-minta sama orang tuanya, enggak boleh. Mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fantasiru fil ardi, bertebaran di muka bumi. Untuk apa, Ibu-ibu? Yabtagi min fadlillah, mencari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi menyebutkan ya'ti yaumil qiyamati rajulun, datang di hari kiamat seorang lelaki, laisa fi wajhi syai'un min lahm, tidak ada sedikit pun dari bagian daging di mukanya itu. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, qila aman wa Rasulullah, kata Nabi, kata para sahabat, ini siapa orang ini? Kata Nabi, may yatakaffa wa lam yastahi, ini orang kerjanya minta-minta dan tidak punya rasa malu. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Jadi enggak boleh. Tidak boleh. Kalau ada makanya kan sebagian ulama mencontohkan mereka meminta-minta. Oh tidak ada ulama yang meminta-minta. Kalau toh ada, mereka itu cuman menyamar jadi pengemis lalu meminta kepada ahlul ilmu seperti Imam Ahmad disampaikan ilmu agama. Karena ketika di masa Imam Ahmad itu, Imam Ahmad dilarang menyampaikan ilmu, dilarang menghadiri majelisnya Imam Ahmad. Maka beberapa orang yang kepingin mengambil ilmu dari Imam Ahmad, dia menyamar seperti pengemis, tiap hari datang ke rumahnya Imam Ahmad, dibacakan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad. Tapi minta-minta menengadahkan tangan tidak boleh, tidak boleh. Nah, kalau ternyata ada orang fakir, miskin atau semisalnya ada keperluan atau bertanya tentang suatu perkara, dia menyebut nama Allah padanya, jangan ditolak. Wa dalilu an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dalilnya dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala an bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun, terlaknat man sa'ala biwajhillah, orang yang meminta dengan menyebut wajah Allah. Mal'unun man su'ila biwajhillah, dan terlaknat orang yang diminta dengan menyebut wajah Allah. Summa mana asailau, kemudian dia tolak orang yang meminta kepadanya itu, malam yasalu hujra, selama yang diminta bukan perkara buruk dan tercela. Jadi meminta-minta mengatasnamakan Allah enggak boleh.
Tapi kalau dia meminta terpaksa lalu menyebut nama Allah, tidak boleh pula ditolak. Selama yang diminta itu perkara yang tidak menyelisih syariatnya Allah Ta'ala, atau bukan perkara hina, perkara tercela. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, ala ukhbirukum bi khairin nasi manzilan, maukah kalian ku beritahu orang yang paling baik kedudukannya? Qulna bala ya Rasulullah, kami mengatakan ya tentu kami mau ya Rasulullah. Qala rajulun akhidu farasahu fi sabilillah azza wa jalla hatta yamuta au yuktal. Seorang lelaki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunggang kudanya di jalan Allah sampai kemudian ia meninggal atau ia terbunuh di medan perang. Wa ukhbirukum billadhi yalihi. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian kuberitahu orang yang paling baik kedudukannya setelah yang bersama tadi itu? Lalu kata para sahabat, qulna na'am ya Rasulullah, iya kami mau ya Rasulullah. Qala rajulun mu'tazilun fi syi'bin yuqimus salata wa yu'tiz zakata wa ya'tazilu syururan nasi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang mengasingkan diri ke lembah atau ke gunung-gunung, mendirikan sholat di sana, mengeluarkan zakat, ia lakukan itu demi menghindar dari keburukan-keburukan yang terjadi di kalangan manusia. Wa ukhbirukum bisyarrin nas, sekarang maukah aku beritahu orang yang paling jelek? Qulna na'am ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Qal alladzi yus'alu billah azza wa jalla wa la yu'ti bihi, orang yang dimintai sesuatu di mana yang meminta menyebut wajahnya Allah, menyebut namanya Allah, meminta dengan atas nama Allah, wa la yu'ti bihi, akan tetapi yang diminta itu tidak mau memberi orang yang meminta kepadanya tadi itu. Ini orang paling jelek. Bahkan Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi khairil bariyah, maukah aku beritahukan kepadamu sebaik-baik manusia? Qalu bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Qala rajulun akhidu bi'inani farasi fi sabilillah azza wa jalla kullama sami'a hay'a tastawa alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang menunggang kudanya di jalan Allah, setiap kali mendengar suara perang ia segera menunggang kudanya menuju medan perang. Lalu kata beliau selanjutnya, ala ukhbirukum billadhi yali, maukah aku beritahukan yang paling baik setelah orang itu? Qalu bala ya Rasulullah, tentu mau. Ar-rajulu fi sullatin min ghanamihi yuqimu sholata wa yu'ti zakata. Lelaki kedua yaitu orang-orang atau seorang lelaki yang dia menggembalakan kambingnya ke lembah-lembah, tap-tap menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Nah yang terakhir kata Nabi, ala ukhbirukum bisyarril bariyah, maukah aku beritakan pada kalian orang yang paling buruk? Qalu bala, kata sahabat mau. Kata Nabi, alladzi yus'alu billah wa la yu'ti bihi, yang dimintai oleh seseorang dengan menyebut nama Allah tapi dia enggak mau memberikan kepadanya. Ini juga tentang penjelasan tentang keharamannya orang yang dimintai dengan menyebut nama Allah tapi dia bakhil, dia belit. Dari penjelasan beberapa hadis ini kita bisa mengambil faedah umat. Kandungan dalam bab ini di antara faedahnya, pertama, takhrimu su'alu syai' min umurid dunya biwajhillahi subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh orang meminta-minta perkara yang sifatnya duniawiyah dengan menggunakan alasan wajah Allah Ta'ala sebagai perantaranya. Minta urusan dunia kepada orang lain, minta dibantu ini, minta dibantu itu, urusannya urusan dunia. Lalu yang disebut-sebut wajah Allah untuk menguatkan permintaan, ini enggak boleh. Dan beliau mengatakan, li'anna qailahu yastahiqul la'an, karena orang yang melakukan perbuatan itu pantas dapat apa? Laknat. Wa innama
qaidatuhu bi umurid dunya lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isti'adha bi wajhillahi wa lam yaf'al dzalika fi syai'in min a'radid dunya. Kenapa yang dimaksud dengan meminta-minta menyebut nama Allah dan meminta-minta untuk urusan dunia itu enggak boleh? Kok cuma urusan dunia saja? Karena Rasulullah meminta perlindungan dengan wajah Allah dari perkara-perkara fitnah dunia. Dan beliau Rasulullah enggak pernah minta sesuatu pun pada perkara yang sifatnya duniawiyah lalu dia sebut wajah Allah, enggak pernah. Enggak pernah Nabi mengatakan yakni biwajhillah, demi wajahnya Allah aku minta kamu ini dan itu urusan dunia. Enggak pernah Ibu. Enggak pernah. Ada pun hadis Jabir yang mengatakan la yus'alu biwajhillah illal jannah. Tidak boleh meminta sesuatu dengan menyebut wajah Allah kecuali surga saja. Ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Tapi kita katakan ya enggak pantas kaum mukminin minta urusan-urusan dunia dengan menyebut namanya atau menyebut wajahnya Allah Ta'ala. Terlalu remeh. Kenapa begitu umat? Karena dunia itu enggak punya nilai di sisi Allah dengan kemuliaan. Bukan berarti dunia hina ya. Maksudnya tercela, bukan berarti tercela. Tapi dunia itu tidak punya kemuliaan di sisi Allah. Seandainya dunia punya kemuliaan, enggak pantas orang musyrik dikasih oleh Allah dunia. Tapi wakilnya yang kita jumpai pada hari ini umat, kebanyakan yang kaya raya apa? Kebanyakan yang kaya raya siapa? Orang-orang yang tidak beragama Islam. Kebanyakannya begitu. Tapi umat azanillah wa iyyakum, kita mengetahui bahasanya dunia enggak punya nilai di sisi Allah SWT. Karena itu buktinya. Kalau dunia punya kemuliaan yang tinggi, hanya pantas buat orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala, beliau mengatakan selanjutnya wa ma dzalika illa li anna al-iksar min as-su'ali bi wajhillahi wa billahi fi umurid dunya ibtidalul ismillahi subhanahu wa ta'ala. Alasan lainnya, orang yang suka meminta-minta pada perkara-perkara yang sifatnya cuma dunia itu kan rendah. Dengan menyebut-nyebut wajahnya Allah, ini kan sebuah bentuk pelecehan, penghinaan terhadap kemuliaan nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan meminta dunia dengan menyebut wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu bagaimana hukumnya? Hukumnya tentang hal itu wa yu'akidu tarimu anna i'ta min man sa'ala billahi wajibun kama sayati. Kata beliau hukum haram ini dipertegas lagi dengan wajibnya memberi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang akan dijelaskan nanti insyaallah. Qala muallif, kata muallif umat azanillah wa iyyakum, beliau mengatakan bahwa yakni fasu'alu sa'il bihi yuradul mas'ulu lil wuqu'i fil mukhalafah wa ya'adamu i'ta'i iyaw ma sa'ala. Kata beliau sebagai permintaan dengan menyebut nama Allah itu biasanya suka menjerumuskan orang yang diminta ke dalam pelanggaran syariat. Jadi kalau kenapa kita dilarang meminta kepada sahabat kita, teman kita sambil menyebut-nyebut namanya Allah kepadanya? Karena biasanya kalau nanti orang itu enggak memberikan, itu kan pertanda bahwa dia bermaksiat. Kan enggak boleh orang dimintai dengan menyebut nama Allah enggak memberi sesuatu kepadanya. Nah, ketika dia enggak memberi itu sudah maksiat. Sebagaimana dimaklumi sesuatu yang dapat menjerumuskan kepada perkara yang haram, maka hukumnya juga apa? Haram. Tetap telah memahami dalam kaidah Islam Ibu, sesuatu yang mengantarkan kepada perkara yang haram, maka sesuatu tersebut hukumnya juga apa? Haram, enggak boleh. Wallahu taala alam bissawab. Bahkan telah diriwayatkan secara sahih dari Atha bahwasannya kata beliau annahu karaha ay yas'ala biwajhillahi aw bil Qur'an syai'un min umurid dunya kama akhrajahu Ibnu Abi Syaibah. Beliau sangat membenci, melarang meminta sesuatu dari urusan dunia dengan menyebut wajah Allah atau dengan Al-Qur'an. Beliau tidak suka ini. Kenapa begitu? Karena kalau orang itu dimintai, yang dimintai enggak memberi, dia dosa. Membuat orang berdosa enggak boleh. Karena kadang-kadang orang yang diminta itu enggak bisa memberi. Anda enggak punya apa-apa, tiba-tiba datang teman, demi Allah saya butuh bantuan kamu, pinjemi saya uang sekian lah. Padahal memang enggak punya.
Nah ternyata nggak dikasih, kan jadi sebab dosa. Maka dilarang dalam Islam. Saya tambahkan umat, dan ini bentuk apa? Talbisnya syaitan. Betapa halusnya jalannya setan itu untuk mengganggu orang. Diembel-embeli dengan sesuatu yang kelihatannya seolah-olah bagus. Minta-minta diembel-embeli sambil baca Quran. Pernah menjumpai begini umat? Pernah om? Enggak boleh. Sambil baca Quran biar orang mengasihannya dirinya kemudian memberinya. Atau ya saya khawatir suatu saat ada yang mengatakan pengemis syar'i lagi gitu ya. Kalau sekarang ini apa-apa kan semua model apa? Syar'i. Bangun rumah kata dia rumah syar'i. Nah, bikin mobil syar'i. Ada jasa ojek apa? Syar'i. Lama kelamaannya itu nanti itu. Ngemis apa? Nauzubillah min dzalik. Padahal enggak ada yang seperti itu. Nah, atau sekarang lagi ngetren istilah apa? Sunnah. Baju sunnah. Berarti kalau yang enggak gitu enggak sunnah ya. Sampai ada warung kopi sunnah. Kaget saya itu membacanya. Warung kopi sunnah. Kapan Nabi mensunnahkan minum kopi? Wong kopi di zaman Nabi enggak ada. Ya teman-teman, ikhwan, boyo jangan berlebih-lebihan. Ya sudah buat saja warung kopi, enggak usah tambahin dengan apa? Sunnah. Memang warung kopi sunnah itu yang kayak apa? Hah? Kan enggak ada dalilnya seperti itu, enggak ada. Karena begitu. Rata-rata sedikit-sedikit sunnah. Nah, sahih umat, nanti ada warung makan sunnah. Perumahan ya enggak sunnah berarti perumahannya bid'ah gitu. Selain perumahannya bid'ah. Aneh-aneh saja. Ya sebut saja perumahan, sudah cukup. Nah, ini kenapa sikap gulu melampaui batas. Kembali kepada pembahasan. Faedah yang berikutnya umat yang bisa kita ambil, qala muallif hafizallahu taala tahrimu adam li'ta'i lima yas'alu billahi ta'ala wa yata'akkadu hadha tahrim wa yata'akkadu hadha tahrim bi ijabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalika fi iddati hadisin minha. Haram hukumnya menolak peminta-minta orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Lebih-lebih ditegaskan dengan wajibnya memberi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah ibnu Umar mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ista'adza billahi fa'idhu. Barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu dan dia menyebut nama Allah dalam meminta perlindungan itu, maka lindungi dia. Wa man sa'ala billah fa'atuh. Barang siapa yang dia meminta sambil menyebut nama Allah, berikan dia. Wa man da'akum fa'ajibu. Siapa yang mengundang engkau, jawablah undangannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada engkau, balas kebaikannya dengan kebaikan. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu. Kalau kamu tidak mendapati sesuatu yang bisa kau gunakan membalas kebaikannya, fad'u lahu, berdoalah kamu kebaikan buatnya. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuh, sampai kamu memandang dan mengira kamu telah membalas semua kebaikan yang ia lakukan kepadamu. Maka dari ini memberikan penjelasan kepada kita ucapan Nabi yang mengatakan wa man sa'ala billah fa'atuh. Siapa saja yang meminta-minta dengan menyebut nama Allah, beri dia. Menandakan enggak boleh kalau enggak diberi. Beri semampu yang kita beri. Dan berdasarkan perintah Rasulullah SAW ini jelas berarti. Jadi berdasarkan dari sini wa bihadzal amrun nabawi yatabayyanu wujub i'ta'i man sa'ala billah. Jelas sekali Nabi memberikan bimbingan wajib memberikan kepada orang yang meminta-minta sambil menyebut nama Allah. Ini biasanya anak-anak kita. Anak-anak kita kalau sudah mulai pinter ngaji, dia berkata, demi Allah Umi beri saya ini dan itu. Jangan ditolak.
Karena itu dia sudah menyebut nama, apalagi dia bersumpah. Terima kasih biwajhillah, dengan wajahnya Allah aku minta kepada Umi tolong datang ke rumah ini misalnya. Dia datang selama itu tidak melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala isinya. Dia meminta dengan sesuatu dari Allah Ta'ala, wajahnya Allah, sifatnya Allah dan yang lainnya. Naam kadzalik. Kemudian kata beliau, akhwati azan wa iyyakum inna qadrul mas'ulu ala dalika wa lam yas'al sa'il hujran. Batasannya apa? Batasannya selama yang diminta itu bukan sesuatu yang disebut hujra. Ya, bukan sesuatu perkara-perkara yang tercela. Atau bukan sesuatu yang sifatnya haram ijlalan wa ta'ziman. Fa innahu sa'ala bi'azimin. Sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan terhadap nama Allah. Karena itu katanya ia telah meminta dengan menyebutkan nama-nama Allah tersebut, maka berikan kepadanya. Berikan kepadanya apa yang dia minta. Kesimpulannya bahwa meminta dengan menyebut nama Allah kalau untuk urusan dunia jangan lakukan. Bila ada orang meminta karena terpaksa dan dia menyebut nama Allah, jangan sampai tidak diberikan. Fahim tuan? Tambahan, juga terlarang meminta-minta sambil membaca apa? Quran, enggak boleh. Enggak boleh minta-minta sambil baca Quran, enggak boleh. Nah, kita jumpai sebagian kaum muslimin begitu. Di pinggir jalan dia membaca Quran supaya orang memberikan sesuatu kepadanya, ini enggak boleh. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, umat, sampai di sini materinya. 2 poin sudah kita bahas, yaitu poin nyembelih ditujukan kepada selain Allah hukumnya haram. Poin yang kedua, larangan menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hada umat, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Fadhali. Masih memegang adat, ya ada orang tua duduk, maka kita lewat ceritanya harus sedikit memegang. Sementara oleh adiknya, cucu saya diajarkan cara tidak diajarkan cara seperti itu, sehingga cucu saya dianggap kurang beradab. Bagaimana sebaiknya menurut anak muslim, Ustaz? Nah, umat asalnya wa iyyakum, memberikan penghormatan kepada seseorang itu diatur dalam syariat. Syariat tidak melepaskan caranya, dan kita mengetahui syariat ini syariat yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sebentar umat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku redha Islam sebagai agama bagi kalian. Nas itu menjelaskan kepada kita semua kebaikan telah dijelaskan, semua keburukan telah diingatkan, termasuk tata cara menghormati orang diatur dalam Islam. Rasulullah SAW melarang menghormati orang lain dengan cara membungkuk. Tidak diperbolehkan. Atau kalau kita berjalan di depan orang lain sambil membungkuk-bungkuk sampai rendah, enggak boleh. Biasanya kan orang kita begitu, tangannya ke bawah sambil membungkuk-bungkukkan, begitu Ibu. Ini enggak diperbolehkan. Karena memang syariat mengatur demikian. Kalau kita mau lewat, ya kita tinggal menyebutkan permisi mau lewat. Jalannya yang santun, jangan sambil membusungkan dada. Jangan pula sambil menengadakan kepala ke atas. Kalau ini namanya kiber, sombong. Tapi mengucapkan permisi dengan cara yang wajar. Kalau ada orang tua, ya mungkin kita menjabat tangannya, mencium dahinya, itu lebih baik. Bukan jalan membungkuk-bungkuk di hadapan manusia. Itu tidak dibenarkan dalam syariatnya Allah SWT. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi cara yang baik, ajari anak kita berjalan di depan orang lain yang sopan, tapi tidak perlu dengan apa? Membungkuk, minimal mengucapkan kalimat permisi untuk bisa lewat di hadapan orang yang lebih tua. Lalu sampaikan kepada orang tuanya bahwa sebaik-baik pelajaran yang datang dari Nabi, fa inna khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan dari Dana
Anak punya teman anak ini suka bergaul dengan anak laki-laki, padahal dia sudah balik dan dia selalu mencari masalah dengan anak laki-laki. Bagaimana menasihatinya, Ustaz? Masya Allah, ini masih SD kelas 6 sudah seperti ini. Ini musibah akhir zaman ini. Maksudnya sebagian orang itu, sebagian anak di zaman sekarang itu balik sebelum waktunya gitu ya. Baik, bagaimana cara menasihati yang seperti ini? Maka anakku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ingat Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbik, serulah manusia ke jalan Rabbmu bil hikmati, dengan kaedah penuh kebijaksanaan. Hikmah, apa yang maksud dengan hikmah? Dengan pengetahuanmu tentang agama Allah Ta'ala. Wal mau'izatil hasanah, wejangannya yang santun. Jadi temannya dipanggil, diajak ngomong berdua. Jangan dinasihati di depan orang lain. Enggak boleh pula anakku berkata kepada temannya tadi itu dengan mengatakan, kamu enggak boleh gitu, itu haram dalam Islam, kamu sudah boleh. Enggak boleh, itu enggak akan diterima nasihatnya. Yang kedua, kalau seandainya engkau hafal tentang dalil-dalil dari Quran dan Sunnah yang engkau sampaikan, bila tidak, cobalah beli buku kecil Etika dalam Pergaulan. Ada bukunya, kecil, tipis. Kasih hadiah temanmu, suruh membaca buku itu, supaya dia mengetahui Islam mengatur bergaul tidak boleh dengan laki-laki yang bukan apa? Mahram, apalagi dia telah mencapai usia baligh. Yang ketiga, didoakan supaya temanmu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena si pemilik hati manusia Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Setelah itu, bila telah engkau nasihati, engkau doakan terus menerus, ia tetap tidak berubah, tetap bergaul dengan teman yang laki-laki, sabarkan dirimu. Terus menerus engkau nasihati dan jangan putus asa. Berharap mudah-mudahan dia dapat hidayah dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apa saja yang wajib dituliskan dalam surat wasiat, seperti ini dibungkus sesuai syariat umat. Persiapan agar ketika anak meninggal, anak ini agar diurus secara syar'i. hal-hal yang patut ditulis ketika dalam seseorang ingin berwasiat. Perkara pertama adalah yang menyangkut haknya orang lain. Jadi pertama yang wajib Anda tulis, kita tulis dalam surat wasiat itu hak orang lain yang ada pada kita. Mungkin ada orang menitipkan amanah, sampai hari ini dia belum mengambil amanahnya itu, dan kita tidak tahu di mana dia berada. Sampaikan di dalam surat wasiat kita, agar anak-anak kita yang menjaga amanah itu, supaya ketika orang itu datang, berikan kepadanya. Kalau punya hutang, sebutkan jumlah hutangnya kepada si fulan, agar anak-anak kita mengetahui ketika kita meninggal dunia, harta kita enggak boleh dibagi warisan sebelum dibayarkan apa? Hutang, sekalipun menghabiskan semua harta kita. Yang ketiga, wasiat agar anak-anak itu tidak beragama kecuali dengan agama Islam. Dulu ibu-ibu sekalian, para nabi, para rasul, orang soleh, wasiat yang mereka lakukan kepada anak-anaknya, mereka bertanya, siapa yang akan kalian sembah sebelum ketika nanti saya meninggal dunia? Jadi kita nasihat kepada mereka, jangan kalian sembah kecuali Allah. Sampaikan kepada mereka, jangan berbuat syirik, wajib bertauhid, tinggalkan kemusyrikan, pegang teguh ketauhidan. Kemudian yang wajib kita sampaikan berikutnya adalah beragama dengan cara Rasul. Karena ini kita hidup di zaman fitnah, zaman di mana orang menganggap kebid'ahan itu boleh. Bahkan ada yang mengatakan bid'ah hukumnya sunnah, padahal bid'ah lawannya apa? Sunnah. Nggak mungkin bid'ah hukumnya sunnah. Bid'ah ya bid'ah, sunnah ya sunnah. Nasihatkan kepada anak kita agar jangan berbuat bid'ah dan berpegang teguhlah dia dengan sunnah. Kemudian yang kelima diantaranya ya mengingatkan agar ketika dia mati diselenggarakan dengan cara yang syar'i, seperti tidak ditangisi dengan ratapan,
Tidak boleh merobek-robek kantong baju atau pakaian ketika dia meninggal dunia. Tidak boleh menempeleng pipi dan meninggikan suara teriakan. Tidak boleh, karena itu semua niyaha. Ini wajib kita sampaikan, karena innal mayyita, mayit itu yu'adzabu biniyahati ahli, karena sebab niyahah keluarganya dia disiksa dalam kuburnya. Disampaikan agar jangan niyaha. Itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Seorang janda anak satu menikah dengan juga anak satu. Anak-anak mereka sama-sama laki-laki dan sama-sama berumur 7 tahun. Beberapa bulan menikah, beberapa kali terjadi pertengkaran, dan akhirnya suami meninggalkan istri dengan alasan tidak suka dengan anak istrinya. Si suami yang meminta kepada istrinya untuk bertemu sebulan sekali saja. Apa yang harus dilakukan oleh sang istri? Pertama, ini laki-laki yang tidak punya adab. Ini lelaki tidak punya adab, kalau nggak mau disebut biadab. Afwan kalimatnya demikian. Karena jenis laki-laki yang nggak benar. Dia menikahi wanita tapi dia tidak menyukai anak wanita itu. Ini aneh. Seorang yang telah mengambil wanita menjadi istrinya, maka dia punya konsekuensi membiayai dan menafkahi anak istrinya yang berada di bawah pemeliharaannya. Dia wajib hukumnya membiayainya, menafkahinya. Dan itu konsekuensi dari sebuah pernikahan. Kalau alasannya karena sebab dia nggak suka dengan anak si istrinya itu, maka ini bentuk kezaliman, dan pelanggaran terhadap syariatnya Allah Azza wa Jalla. Bukankah seorang wanita punya kewajiban memelihara anaknya, terutama ketika anak itu tidak memiliki ayah lagi, atau dia itu misalnya yatim. Kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki, ya si laki-laki tadi memiliki kewajiban menafkahi istri dan anak yang dibawa oleh istri itu. Ini kewajiban, ini ketentuan syariat dalam Islam. Nah, kalau laki-laki kemudian meninggalkannya, ketemunya cuma sebulan kali, mau ngapain sebulan sekali? Cuma mau melampiaskan syahwat. Makanya tadi saya bilang ini biadab namanya. Nggak punya adab. Dia punya kewajiban mengajarkan kepada istrinya agama. Sahih? Ar-rajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyati. Lelaki itu pemimpin dalam rumah tangganya, dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Lah kan namanya pemimpin, ngajari kebaikan, memberikan perlindungan sebatas kemampuan yang dimiliki olehnya sesuai dengan tuntunan syariat Allah Ta'ala dan yang lain-lainnya. Gimana yang harus dilakukan kepada laki-laki seperti ini? Dinasihati suaminya, diingatkan agar bertakwa kepada Allah. Tidak boleh mengukur sesuatu dengan hawa nafsu. Wa man adallu mimman ja'ala ilahu hawahu. Siapakah orang yang lebih sesat kata Allah dibandingkan orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan selain Allah baginya. Beri nasihat, tidak boleh ikuti hawa nafsunya. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mengajak kepada sesuatu yang jelek. Itu hawa nafsu, beritahu enggak boleh. Dia harus kembali kepada hukumnya Allah SWT, bertakwa kepada Allah Taala. Dinasihati, pelan-pelan dinasihati. Kalau dia masih kekeh, sebulan sekali aja datangnya, sebulan sekali kemudian dia datangnya lagi seperti itu, maka umat azannya kalau Anda mau bersabar dengan kejelekan suami Anda seperti ini, mudah-mudahan Anda termasuk yang Nabi katakan idza sholatil mar'atu khamsa, bila wanita telah menunaikan salat 5 waktunya, wa shamat sahraha, puasa di bulan Ramadannya, wa ata'at ba'la, patuh sama suami sekalipun dolim kepadanya, qila la yaumil qiyamah, dikatakan kepadanya di yaumil qiyamah, udkhulil jannah min abwabi syi'ti, masuklah kamu kepada surga, masuklah ke surga dari pintu manapun yang kamu inginkan kalau Anda mampu. Kalau enggak, jangan Anda jadi sebuah lilin menerangi orang membakar diri sendiri. Enggak boleh. Agama Anda mesti diselamatkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sudah dinasihatin tapi tidak mau peduli juga Ustaz. Gimana? Sudah dinasihati nggak peduli? Dinasihatin Ustaz, tapi tetap tidak mau mendengar nasihat-nasihat dari luar dan tidak mau menceritakan istrinya juga Ustaz. Nah ini aneh, lebih biadab lagi, ini biadab kuadrat ini namanya. Afwan kalimatnya seperti ini. Ini disebut dengan jahil murakkab. Dia ini bodoh, nggak menyadari kebodohannya. Mudah-mudahan pelakunya mendengar dan melihat ini.
biar dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya nggak boleh dia menyiksa seorang wanita. Sudah dia tidak memberikan hak istrinya, nggak mau pula dia menceraikannya. Zalim, ini zalim. Orang yang berbuat kedoliman ini harus ingat dengan hadis Nabi. Ittaqul dzulma inna dzulma dzulumat yaumil qiyamah. Takutlah kamu dengan kedoliman, karena kedoliman membawa kegelapan di hari kiamat. Maka tadi sudah saya sebutkan, kalau ibu mau bersabar, mudah-mudahan bagi ibu surga dengan kesabaran itu. Kalau ibu misalnya nggak sanggup bersabar karena takut agamanya terancam, jangan jadi lilin. Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Yang saya maksud di sini, paham? Fahimtun umat. Baik, barakallahu fiikum. Ustaz, bagaimana dengan suami yang mencari rezeki hanya dengan mempasrahkan diri kepada Allah dan tidak mau keluar rumah karena takut tidak bisa munkar di luar rumah dan kehidupannya hanya mengharapkan dari orang tua dan saudaranya saja. Laki-laki kayak begini kalah sama seekor burung. Burung emprit ya Bu ya. Yang kecil itu loh Bu. Dia lapar, temboloknya itu kosong, bentuknya kecil banget. Itu dia mampu terbang dari utara ke selatan, timur ke barat untuk mencari karunia Allah, karena dia tahu sunnatullah, orang itu kalau mau kenyang apa Bu? Kalau mau kenyang apa? Makan. Kalau ada orang mengatakan, enggak, kalau memang takdirnya saya kenyang, ya saya akan kenyang. Ini namanya orang sudah gila. Maka saya katakan kepada orang seperti ini, enggak benar, ini enggak benar. Allah memerintahkan fantasiru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka, waja'alna nahara ma'asya, kami jadikan siang hari waktu untuk apa Ibu? Bekerja, mencari rezeki, mencari nafkah. Nabi saja bekerja. Ini orang kesayangan Allah, beliau nabinya Allah, rasulnya Allah, dibela oleh Allah, malaikat bersama Nabi, yani menemani Nabi, di sekelilingnya orang-orang saleh. Nabi kerja untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Hada Nabiullah. Lah kalau ada orang kata dia rezekinya dipasrahkan sama Allah, nggak mau kerja, duduk di rumah aja, kalau nanti di luar rumah nggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Lah itu saja dia terhadap dirinya nggak bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini kekeliruan, ini kesalahan dalam prinsip yang ada pada dirinya. Dia mesti keluar, berusaha mencari karunia Allah untuk menafkahi istrinya. Jangan memandang besar dan kecilnya. Kalau menghindari tentang kemaksiatan, di muka bumi ini nggak ada yang nggak maksiat. Cuman lihat tentang madarat dan maslahatnya. Ya kalau misalnya nggak mau melihat orang lain di luar itu nanti nggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, kan bisa kerja yang lain Ibu. Gimana caranya? Pindah ke hutan, bertani di tengah hutan. Jangan lagi ngomong nggak bisa amar ma'ruf sama monyet, begitu. Jangan lagi mengatakan demikian. Ya sudah ke hutan, jadi petani, jadi peladang, tanam singkong, tanam padi untuk menafkahi istri. Kalau itu alasannya, faham tuh? Kalau masih mengatakan di hutan nggak bisa, ya sudah ke laut, jadi nelayan. Kan nggak ada orang-orang yang akan menyakiti dia, insya Allah. Kalau ini juga nggak mau juga, mati lebih baik bagi dia. Karena orang yang tidak mau berusaha di muka bumi ini orang-orang mati. Padahal orang-orang yang mati pengen kembali ke dunia lagi untuk bisa berusaha. Fahim tuh? Maka dengan demikian itu keyakinan yang batil. Nasihati dengan cara yang santun. Ini tadi kalau saya semangat jangan ditiru ya Bu ya. Nanti Ibu begini nyampaikannya malah repot nanti. Tapi ini untuk menegaskan perbuatannya itu batil, keliru. Fahim tunnah? Wallahu a'lam bishawab. Sekarang banyak makan atau usaha lainnya mensyaratkan membaca Al-Quran semisal baca satu juz gratis makan dan sebagainya. Apakah ini termasuk meminta? Ini sikap ghulu, melampaui batas. Ini sikap ghulu, melampaui batas. Memberikan persyaratan, kamu saya gratiskan kalau kamu hafal surat Al-Kahfi dibaca sekarang juga. Ghulu. Kalau mau sedekah aja. Dahulu para sahabat bersedekah dan mereka yakin bahwa sedekahnya akan diterima oleh Allah kalau ikhlas karena Allah.
Kan nggak semua orang bisa baca Quran. Sahih? Gimana kalau yang datang orang miskin nggak bisa baca Quran? Nggak bisa membaca surat Al-Kahfi, nggak hafal kecuali Al-Fatihah misalnya. Jangan seperti ini. Nanti kita khawatir masuk dalam bab ghulu dalam beragama. Sementara Nabi kita mengatakan la taghlu fi dinikum, kamu jangan bersikap ghulu dalam urusan apa? Agamamu. Sedekah aja. Kecuali begini, Anda lihat kok ini ada anak-anak, dia suka kepingin tahu hafalannya, coba sini baca Quran, baca surat ini, nanti Ami kasih es krim gratis. Nah itu nggak apa-apa, memotivasi. Tapi kalau misalnya khusus hari Jumat barakah dengan catatan hafal surat Al-Kahfi, makan gratis sehari 3 kali, ya ghulu, melampaui batas seperti ini. Wadih? Faham Muhammad? Kenapa? Nabi nggak pernah begitu. Saya tanya sama ibu-ibu, sahabat-sahabat ada nggak yang jadi pedagang? Umat ada nggak yang jadi pedagang? Ada nggak? Ada para sahabat yang meminta, nih saya kasih kurma gratis tapi baca dulu surat ini. Nggak ada yang seperti itu. Kecuali berkahnya dikhususkan kepada pelajar untuk memotivasi dia menghafal Quran. Pelajar yang Anda datang ke sini, kemudian terbukti Anda hafal 1 juz, saya kasih gratis. Ini untuk memotivasi mereka seperti itu. Tapi bukan tiap hari. Bukan menjadi syarat harus begini, harus begitu, tidak. Sekedar ingin memberi hadiah kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Naam kadzalik. Bagaimana caranya menghapus dosa masa lalu karena pernah melakukan dosa-dosa syirik, rasa kemalu anak sering melakukan karena mengikuti kemauan mantan suami Ustaz. Dan sekarang anak sudah berpisah dan anak sekarang sedang belajar sunnah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang pertama, ukhti bertaubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Katakan hai Muhammad, Rabbmu berkata, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala macam jenis dosa, termasuk dosa syirik kalau dia taubat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Syaratnya harus ikhlas, nadam, kemudian apa? Azam yang kuat. Ya dia tanggalkan maksiatnya, dia menyesali perbuatan maksiatnya, dia akui di hadapan Allah, kemudian dia punya azam, tidak mau lagi jatuh dalam perbuatan itu, namanya taubat. Lalu yang kedua, ganti masa lalu ukhti dengan kebaikan. Karena Nabi mengatakan fa'at bi sayyi'atil hasanat tamhuha. Gantilah, ikutilah masa lalumu yang kelam itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa di masa lalu. Berarti ibu harus rajin-rajin ibadah. Salat malam, sedekah, silaturahim, menyambung bakti kepada kedua orang tua, datang ke majelis ilmu, puasa hari Senin dan Kamis, atau yang Anda mampu dari amal-amal soleh yang Anda kerjakan. Lakukan, insya Allah akan menghapuskan dosa. Yang ketiga, doa sama Allah. Doa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Banyak baca istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Fahimtum? Dan yang terakhir, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Roja, punya harapan yang kuat kepada Allah, diikuti dengan rasa khasyah, rasa takut. Kalau dosa masa lalunya tetap akan dihukum oleh Allah. Kemudian dia berharap kepada Allah dengan rahmat Allah yang luas itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Apa hukumnya jika kita ikut makan bukaan puasa di masjid tapi kita tidak puasa? Ya enggak apa-apa kalau diizinkan. Kalau diizinkan ada banyak makanan, di sana ada banyak makanan, kemudian orang pada makan berbuka puasa, Anda pun ikut makan. Tapi Anda harus menerangkan, saya enggak puasa, saya mau ikut makan. Jangan sampai nanti orang menyangka Anda apa? Puasa, kan berarti menipu orang lain. Ya katakan, saya enggak puasa ini, tapi saya kepingin ikut makan dengan kalian. Boleh, enggak apa-apa. Selama diizinkan enggak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Kan ayatnya menyebutkan wala taqul amwalakum bainakum bil batil. Yang enggak boleh itu memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Kalau Anda menjelaskan, maka bukan kebatilan. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada orang yang mengucapkan fi amanillah, jawabannya apa Ustaz?
bisa Anda ucapkan amin atau Anda ucapkan insyaallah. Demikian pula Anda bisa mengucapkan wa anta kadzalik. Demikian pula apa? Anda. Jadi kalau orang mengatakan fi amanillah, kita bisa mengucapkan wa anta kadzalik, atau kita menyebutkan hayyakumullah. Semoga Allah memberikan keberkahan pada usiamu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini umat. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.